Soto Padarto. Padarto seorang perantauan yang mengadu nasib di Jakarta. Padarto membuka warung soto di salah satu daerah Jakarta. Soto Padarto sangat enak dan lezat tanpa ada saingan. Padarto membuka usahanya di tepi jalan atau pinggir jalan yang banyak orang lalu lalang. Padarto itu jualannya sangat laris manis. Berapapun Padarto bawa soto pasti ludes terjual, dan kadang masih kurang. Banyak sekali orang-orang di sana merasa puas atas soto yang disediakan oleh Padarto. Sehingga suatu saat bermunculan orang-orang mengikuti jualan soto. Otomatis soto Padarto mulai ditinggalkan pelanggannya. Hari demi hari soto Padarto makin sepi. Bahkan kadang tidak laku sama sekali. Di sini Padarto mulai resah karena merugi terus dan harus membayar kontrakan dan juga sewa yang harus dibayar pada pemilik lahan tersebut. Dan Padarto pun bertanya pada sahabat dan saudaranya, di mana ada dukun yang bisa membantu usahanya, atau yang disebut orang pintar. Salah satu sahabatnya memberitahu kalau dia tahu tempatnya. Dan akhirnya Padarto pun pulang kampung untuk menemui sang dukun. Dan sahabatnya tahu di mana dukun itu berada. Padarto pun setelah di kampung langsung tanpa pikir panjang mendatangi dukun tersebut bersama sahabatnya. Mengendarai sepeda motor, setelah perjalanan 3 jam, akhirnya sampai Padarto di rumah dukun tersebut. Rumah dukun itu terpencil, berada di tengah alas, tanpa ada listrik, dan sangat gelap rumahnya. Kiri kanan rumah itu sangat banyak pohon-pohon besar. Di saat memasuki area rumah dukun tersebut, terasa aroma kemenyan menyengat pada hidung, seolah menyambut kedatangan mereka. Padarto pun mengetuk pintu sang dukun. Tok tok tok, tok tok tok. Tidak berselang lama, dukun itu pun membuka pintu dan mempersilahkan Padarto masuk ke dalam rumahnya. Padarto pun langsung mengutarakan keinginannya tanpa menjelaskan. Dukun itu tahu apa yang dimaksud Padarto. Padarto pun suruh kembali dan bawa persyaratan, diantaranya kembang, setanam, dan ayam hitam. Padarto pun akhirnya kembali ke kampungnya bersama sahabatnya dan mencari persyaratan yang disebutkan dukun tersebut. Keesokan harinya,
Setelah kembali, Padarto pun disuruh bersemedi di bawah pohon tua keramat sambil bawa bunga setanam, dan ayam itu harus dimakan tanpa menggigit. Pesan dukun itu pun selalu diingat oleh Padarto di saat menuju ke tempat pohon keramat tersebut. Dan dukun itu pun berpesan sekali lagi dan mengabaikan segala cobaan di saat bersemedi. Nanti akan datang sosok yang dimaksud, yaitu pesugihan pocong. Di saat bersemedi itu, Padarto mengalami banyak hal-hal yang di luar nalar. Terasa sekali di pundaknya ada yang duduk, dan rambut seolah-olah menutupi muka Padarto tersebut. Namun Padarto tetap pada pendiriannya dan ingat pesan sang dukun agar tidak terkecoh oleh apapun. Dan di tengah keheningan malam itu, Padarto melihat pocong yang sangat tinggi dan besar. Dalam hati Padarto, inikah yang disebut dukun itu? Inikah yang dinamakan aku berhasil mencari pesugihan? Ya, yang dimaksud Padarto adalah pesugihan pocong. Dirasa kekuatannya sudah pulih, Padarto pun kembali memejamkan mata, dan pocong itu pun berubah menjadi sehelai kain berwarna putih yang akan diikatkan pada centong nasi di saat Padarto jualan nanti. Setelah mendapatkan itu, Padarto pun membuka mata perlahan-lahan, dan subuh pun berkomandan di ufuk timur. Terdengar sayup-sayup azan subuh sudah tiba. Padarto pun beranjak berdiri dari duduknya yang tadi bersila. Dia tersenyum manis, seolah semua impiannya akan tercapai. Setelah pagi hari dan matahari sudah meninggi, Padarto pun berlalu dari tempat dia duduk, berdiri melangkah dengan sangat optimis bahwa dia akan kembali berjaya saat berjualan nanti. Padarto pun berpamitan sama dukun itu. Dengan sumringah dia kembali ke rumahnya. Dia simpan kain itu
rapat-rapat di balik sarungnya. Dan Padarto itu tiba-tiba seperti orang alim, atau seolah-olah dia itu orang yang agamis, padahal tidak pernah sholat, tidak pernah sembahyang, atau tidak pernah mengaji. Dan Padarto pun akhirnya kembali ke Jakarta dengan harapan mendapatkan apa yang dia impikan. Keesokan harinya Padarto pun membuka dagangannya. Kain yang dibawa berwarna putih dia lilitkan di centong nasi dan menjadi daya tarik atau pemanis. Akhirnya jualan soto Padarto kembali laris manis, bagaikan orang dalam kondangan, datang silih berganti, pergi dan datang tidak ada hentinya, sampai warung soto itu habis benar-benar tak tersisa. Bahkan sudah buka cabang di mana-mana. Padarto menjadi orang yang sukses dalam berniaga. Namanya terkenal hampir di seluruh pelosok Jakarta. Di perkantoran, apartemen, hotel, semua membicarakan soto Padarto yang begitu lezat dan manis untuk dirasakan. Singkat cerita, Padarto menjadi kaya raya. Yang dulu dia di pinggir jalan, sekarang sudah mempunyai gedung. Dan sangat besar warung soto Padarto, hingga akhirnya Padarto menjadi orang yang sangat kaya raya. Di suatu hari, ada seseorang membawa anak kecil dan tak sengaja menjatuhkan sendok. Ketika itu orang tua anak tersebut mengambil sendok dan sangat terkejut. Orang tua bocah tersebut melihat sosok pocong sedang meludahi kuali soto dengan air liurnya yang terus mengucur tanpa henti. Dia membukukan badannya dan mengarah ke lubang kuali tersebut. Sangat menjijikkan sekali. Saat itu pula warung pesugihan pocong itu akhirnya terbongkar. Orang yang makan beramai-ramai di situ, muntah dan bertunggang langgang meninggalkan soto-soto yang tadi dimakan. Berantakan sekali kursi-kursi itu karena orang-orang atau pelanggan tersebut ketakutan melihat pocong yang berdiri di atas kuali. Saat itu pula pesugihan itu terbongkar. Di saat itu pula Padarto tersambar api yang sedang menggoreng ayam. Padarto pun dilarikan ke rumah sakit. Dan menggunakan ambulan.
Dan akhirnya Padarto mati di perjalanan dengan tubuh melepuh seperti ayam direbus. Naudzubillah min dalik. Tamat.